Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Salvita dengan NIM 19174017. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Atmazaki MPD dan juga Ibu Dr. Tresyalina SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan asesmen pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep penilaian objektif, karakteristik, jenis, bentuk soal, dan juga penyikoran. Karakteristik penilaian objektif. Tes berasal dari bahasa Latin testum yang berarti alat untuk mengukur tanah. Dalam bahasa Prancis kuno berarti ukuran yang dapat dipergunakan untuk membedakan antara emas dan perak serta logam lainnya. Tes objektif adalah suatu tes yang tersusun di mana setiap pernyataan tes disediakan alternatif jawaban yang dapat dipilih, atau tes tulis yang intinya dapat dijawab dengan memilih jawaban yang sudah tersedia, sehingga peserta didik menampilkan keseragaman data baik bagi yang menjawab benar maupun yang menjawab salah. Syarat-syarat menyusun tes objektif. Adapun syarat-syarat menyusun tes objektif terbagi menjadi dua. Satu, syarat umum dan dua, syarat khusus. Adapun syarat umum diantaranya: satu, ada petunjuk mengerjakan. Dua, petunjuk mengerjakan diusahakan tidak terlalu panjang, yang penting jelas. Yang ketiga, hindarkan dari pernyataan yang memiliki lebih dari satu pengertian. Yang keempat, gramatika atau bahasanya yang baik. Yang kelima, jangan menyusun item langsung menciplak dari buku, karena siswa akan cenderung menghafal jawabannya. Yang keenam, jangan sampai ada item yang mempermudah tapi menyulitkan yang lain. Yang ketujuh, urutan-urutan jawaban benar salah janganlah menurut suatu pola. Dan yang ke-8, janganlah item yang satu tergantung pada item yang lain atau item terdahulu. Kemudian syarat-syarat khusus. Adapun syarat-syarat khusus akan dibahas dalam pembagian atau macam-macam tes objektif secara keseluruhan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis penilaian objektif. Adapun jenis penilaian objektif terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, completion test atau tes melengkapi. Adapun pengertian dari tes ini merupakan salah satu bentuk tes jawaban bebas di mana butir-butir soalnya berupa satu kalimat di mana bagian-bagian tertentu yang dianggap penting yang dikosongkan. Yang kedua, fill in atau mengisi titik dalam kalimat yang dikosongkan. Adapun pengertian dari tes ini adalah tes isian terdiri dari kalimat-kalimat yang dihilangkan atau diberi titik-titik. Bagian yang dihilangkan ini yang diisi oleh peserta tes merupakan pengertian yang dimintanya agar pernyataan yang dibuat menjadi pernyataan yang benar. Kemudian yang ketiga, terdapat tes pilihan ganda. Adapun pengertian tes pilihan ganda adalah tes objektif di mana masing-masing item disediakan lebih dari dua kemungkinan jawaban dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Kemudian yang keempat, ada tes matching atau tes menjodohkan. Adapun pengertian dari tes ini adalah matching test dapat kita ganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Matching test terdiri dari satu seri pernyataan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban dan tercantum dalam seri jawaban. Lalu yang kelima, terdapat short answer test atau tes jawaban singkat. Pengertian dari tes ini adalah bentuk soal jawaban singkat merupakan soal yang menghendaki jawaban dalam bentuk kata, bilangan, kalimat, atau simbol dan jawabannya hanya dapat dinilai benar atau salah. Adapun dua bentuk soal jawaban singkat yaitu bentuk pertanyaan langsung dan bentuk pertanyaan tidak langsung. Kemudian yang terakhir, terdapat latihan menyusun kembali. Adapun pengertian dari latihan menyusun kembali adalah bentuk tes berupa rangkaian kalimat utuh dan benar, kemudian diceraikan secara tidak beraturan, sehingga bentuk aslinya sulit dikenali. Peserta didik diminta menyusun kembali sesuai dengan urutan yang paling benar.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk soal penilaian objektif. Yang pertama, contoh soal tes benar salah. Isilah dengan huruf B jika benar dan huruf S jika salah. Contoh, jika Ani seorang perempuan, maka Ani cantik. Yang kedua, contoh soal penjodohan sempurna. Petunjuk, pilihlah kata atau pernyataan dari deretan kata atau pernyataan itu pada jalur B yang sesuai atau berhubungan dengan salah satu kata atau pernyataan yang terdapat pada jalur A. Yang ketiga, contoh sistem penjodohan tidak sempurna. Petunjuk, pilihlah kata atau pernyataan dari deretan kata atau pernyataan itu pada lajur B yang sesuai atau berhubungan dengan salah satu kata atau pernyataan yang terdapat pada jalur A. Kemudian yang keempat, contoh soal melengkapi. Misalnya, gerakan bolak-balik secara berkala di sekitar posisi setimbangnya disebut titik-titik. Kemudian yang kelima, contoh soal pilihan ganda. Misalnya, bunyi kereta api sudah terdengar jika telinga didekatkan pada rel sekalipun kereta masih jauh. Hal ini merupakan bukti bahwa titik-titik A. Bunyi dapat merambat melalui besi. B. Udara tidak dapat merambat bunyi kereta api. C. Bunyi kereta api sangat nyaring. Dan D. Rel kereta terbuat dari besi. Nah, kemudian kita masuk ke penyekoran soal penilaian objektif. Yang pertama, skor konvensional. Adapun skor konvensional adalah jumlah butir yang dijawab benar. Perhitungan skor dengan cara konvensional adalah menjumlahkan seluruh respon siswa pada satu tes. Nilai yang diberi pada tes pilihan ganda adalah 1 untuk setiap butir benar dan 0 untuk setiap butir yang salah. Di dalam penjumlahan itu, setiap skor tunggal dapat saja diberi bobot berlainan. Kemudian yang kedua, skor penalti. Teknik penskoran penalti adalah penskoran yang mengurangi skor total jawaban benar dengan jumlah jawaban yang salah. Penilaian penalti dilakukan karena pada tes pilihan ganda memungkinkan siswa untuk menebak ketika memilih pilihan jawaban. Siswa yang tidak mengetahui jawaban yang benar cenderung melakukan tebakan. Dengan menebak pilihan jawaban yang disediakan, maka siswa memiliki peluang cukup besar untuk dapat menjawaban butir soal dengan benar dibandingkan bila jawaban ditinggalkan kosong akan membuat peluang siswa mendapatkan skor sama sekali tidak ada. Kemudian yang terakhir yaitu skor kompensasi. Skor kompensasi adalah cara penskoran yang memberi tambahan skor sesuai dengan jumlah butir yang tidak dijawab dibagi dengan jumlah pilihan jawaban. Hal ini dilakukan agar kemungkinan skor yang didapatkan antara siswa yang menebak dengan siswa yang tidak menebak dan membiarkan jawaban tidak diisi menjadi sama, sehingga siswa-siswa akan memilih untuk tidak menebak. Itulah materi yang telah saya sampaikan mengenai konsep penilaian objektif, karakteristik, jenis, bentuk soal, dan juga penyekoran. Semoga bermanfaat dan terima kasih.